Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga Ramadan hari ketiga di tahun 1443 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan dan umur sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Puasa sebenarnya ini bukan menjadi suatu kendala bagi kita, terutama yang mungkin kebanyakan dari kita bekerja sebagai pegawai, khususnya mungkin di Politeknik Negeri Lusmawe. Semestinya puasa itu menjadi ladang amal bagi kita. Dalam hal ini, bila kita bekerja dengan baik, dulu waktu perang Badar itu juga terjadi di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Artinya ini bukan satu kendala untuk kita juga bekerja. Tentunya mungkin dalam bekerja ini ada hal-hal yang mungkin harus kita tetap perhatikan, karena memang puasa yang mungkin kita laksanakan lebih kurang selama 13 jam itu menuntut kita untuk mungkin harus bekerja ekstra, mungkin sedikit lelah, mungkin juga kita bisa mengupayakan bagaimana puasa ini menjadi kita tetap produktif dalam hal bekerja. Salah satunya adalah setelah sholat subuh mungkin kita bisa berjalan lebih kurang 10-15 menit. Supaya apa? Supaya nanti peredaran darah kita itu bisa normal, bisa membawa oksigen ke seluruh penjuru tubuh kita. Kemudian juga mungkin kalau di tempat kerja kita kan umumnya kita berhadapan dengan komputer. Nah, mungkin ada juga kita untuk bisa beristirahat, tidak sepenuhnya kita melihat komputer. Demikian juga mungkin pengaturan AC-nya jangan sampai 16 lah, 25 cukup suhu kamar. Demikian juga mungkin sinar matahari juga bisa kita buka. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sambil sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sudah banyak tuntunan yang beliau coretkan, beliau contohkan kepada kita semua. Hadirnya kita di sini hari ini merupakan salah satu contoh yang sudah beliau tunjukkan kepada kita. Yang kami muliakan Imam Syekh Masjid Al-Bayan Politeknik Negeri Lusmawe, yang kami muliakan pengurus BKM Masjid Al-Bayan Politeknik Negeri Lusmawe, yang kami muliakan Bapak Direktur yang sudah berdiri di sini bersama kita, bersama jajaran. Kemudian yang kami muliakan juga hadirat yang jamaah sholat zuhur yang sudah berhadir di Masjid Al-Bayan ini. Dan yang kami banggakan adik-adik beserta kegiatan Ramadan ceria yang dilaksanakan oleh UKM Fonima Politeknik Lusmawe dan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Alhamdulillah tahun ini ada beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Direktur meminta kita semua untuk mengisi Ramadan dengan kultumnya setiap hari, dimulai dari beliau kemarin, hari ini oleh wadah 1, besok wadah 2 dan seterusnya. Merupakan satu kegiatan yang baik tentunya. Semestinya memang kegiatan ini sudah dilaksanakan dari 2 tahun yang lalu. Beliau sudah menyampaikan ke kita terkait dengan program ini, tapi karena memang kondisi pandemi COVID-19 kemarin itu kita tidak bisa melaksanakan. Alhamdulillah hari ini, puasa kali ini kita bisa melaksanakan. Mungkin ada yang baru hadir atau baru naik ke podium hari ini pertama kali, mungkin salah satunya saya ya. Biasanya saya tidak pernah di sini, biasanya di ruang rapat. Jadi menyambung kurikulum yang disampaikan oleh Pak Rektor kemarin. Jadi salah satunya adalah sedekah. Jadi beliau kemarin untuk bisa mencapai level kita dikatakan orang-orang yang mutakin, salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Memang sedekah ini tidak hanya dikhususkan atau harus dilakukan di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan juga sangat baik untuk dilaksanakan. Kita sadar betul bahwa tidak semua dari kita itu adalah orang yang berada, yang beruang, atau yang mempunyai rezeki. Masih banyak mungkin saudara-saudara kita yang belum senyaman dan senikmat hidupnya seperti kita. Mungkin dengan sedekah ini sedikit banyak nantinya akan bisa membantu saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, atau mungkin kita bisa memberi sedekah untuk pembangunan masjid, tempat ibadah dan lain sebagainya. Untuk bersedekah ini tidaklah mudah sebenarnya, butuh usaha, butuh effort untuk kita bisa bersedekah. Tetapi ada triknya, ya. Ada trik, ada motivasi yang bisa digunakan supaya keinginan kita untuk bersedekah itu ada, muncul dalam hati kita. Nah, apa triknya? Apa motivasinya? Nah, jadi sebenarnya yang bisa menjadikan trik, yang bisa kita jadikan trik dan motivasi bagi kita adalah sebenarnya dari keutamaan sedekah itu sendiri. Apa keutamaan sedekah itu, khususnya di bulan suci Ramadan? Nah, setidaknya karena ini kultur, tidak boleh panjang-panjang. Hari ini 4 saja, ya. Tahun depan, insya Allah kalau diberi kesempatan kita sambung lagi. Salah satunya yang pertama adalah sedekah itu bisa menghapus dosa. Ya. Ini saya pinjam kata-kata Pak Direktur kemarin, tidak perlu kita perdebatkan dosa apa. Yang penting sedekah itu bisa menghapus dosa. Seperti yang diberikan dalam satu hadis oleh At-Tirmidzi, ya. Sedekah itu dapat menghapus dosa, seperti halnya air dapat memadamkan api. Jadi jelas. Jadi mungkin kita dalam perjalanan hidup ini, saya yakin, ya, kita tidak terlepas dari adanya dosa-dosa yang kita lakukan. Itu dikarenakan memang kita manusia. Kemudian yang kedua, sedekah itu dapat membuat kita kaya, ya, dari segi harta, atau juga bisa membuat harta yang sudah kita miliki itu menjadi berkah. Jadi ini kenapa kita seharusnya bersedekah itu malah sebelum dianjurkan itu sebelum kita kaya sebenarnya, ya. Sebelum kita memiliki harta itu dianjurkan kita untuk bersedekah, karena dengan bersedekah itu akan memancing harta yang akan diberikan kepada kita.
Jadi marilah kita bersedekah supaya kita kaya. Bagaimana kalau kita misalnya tadi tidak punya uang, tidak punya apa-apa, dengan senyum saja sebenarnya bisa bersedekah. Ya. Kita senyum hari ini itu adalah sedekah. Ya, membuat orang senang kepada kita itu adalah sedekah. Atau kalau misalnya di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa saja punya 1 gelas air mineral misalnya, ya udah kita sedekahkan. Kan tidak mahal kan, 500.000 rupiah. Atau juga mungkin kita hanya punya sebutir kurma mungkin, atau ada orang lain sedekah ke kita sedekahin ke orang lain lagi, ya tak apa-apa. Kan pahala yang bersedekah itu kan tidak mengurangi. Orang yang bersedekah itu tidak berkurang dengan kita memberikan ke orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, apa keutamaan sedekahnya? Yang ketiga itu nanti di akhirat kelak, di yaumil akhir, itu akan ada satu pintu surga yang khusus dibukakan untuk mereka-mereka yang rajin bersedekah. Ini motivasi terbesar, khusus, tidak boleh dimasuki oleh orang lain, hanya boleh dimasuki oleh orang yang rajin bersedekah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saya sendiri, saya yakin kita semua akan berminat dengan motivasi ini, sangat tertarik dengan motivasi ini. Tentunya setelah kita menjalankan amal ibadah yang lain juga, kita meninggalkan sholat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pada kesempatan ini, sedekah itu tentunya dapat menenteramkan hati. Ini yang mungkin harus kita cari untuk selama kita berada di dunia. Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita melaksanakan aktivitas? Kalau malam pulang rumah nggak bisa tidur, nggak tentram hati kita. Jadi bagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian, khususnya saya sendiri, kalau misalnya nggak tentram hatinya, nggak bisa tidur malam, coba bersedekah. Saya yakin pasti akan tenang gitu, akan tentram. Walaupun mungkin harta kita tidak banyak, rezeki kita berkurang, tapi sebenarnya itu cukup kita, dan itu bisa menerangkan hidup kita. Mudah-mudahan untuk singkat ini sebenarnya isi hati saya sebenarnya, yang biasanya saya sampaikan di dalam hati. Hari ini karena diberikan kesempatan, ya udah kita bagi-bagi lah. Ini semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini, dan tentunya juga ini merupakan sudah hal biasa kita dengar sehari-hari dalam setiap kesempatan. Tidak ada salahnya kita ulang-ulang. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.